Di sini perkenalkan nama saya Aderai. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tentang memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di sini ada Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang mendasari ideologi negara. Sejarah Pancasila dimulai pada masa perjuangan kemerdekaan pada tahun 45, di mana presiden pertama kita Insinyur Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya menyusun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sendiri. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila. Pancasila juga memiliki peran penting dalam sejarah modern Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas dan kesatuan negara. Adapun tokoh-tokoh yang bersinambungan dan berperan penting dalam kesaktian Pancasila dan kemerdekaan. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Abdul Haris Nasution. Adapun beberapa momen-momen penting yang sakral. Yang pertama ada pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, yang kedua ada Konstitusi Indonesia, yang ketiga ada Reformasi 1998. Bisa disimak videonya. Sahabat Kompas.com, hari ini 1 Oktober 2021 Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bermula dari surat keputusan Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 17 September 1966. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus dilakukan oleh seluruh pasukan Angkatan Darat dengan mengikutsertakan angkatan lainnya dan masyarakat. Mantan Wakil Panglima TNI Angkatan Darat Letjen Maraden Panggabean saat itu menyebut peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia mengingat kembali peristiwa kelam ini. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya, Jakarta pada 1 Oktober 1966. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI. Tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 menjadi salah satu hari paling kelam bagi bangsa Indonesia. Dalam waktu singkat, sebanyak 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat gugur. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Raden Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Kala itu, PKI menuduh mereka akan melakukan kudeta terhadap Soekarno melalui Dewan Jenderal. PKI kemudian menculik 7 orang tersebut dan memasukkannya ke dalam sumur di kawasan hutan karet Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah tersebut akhirnya ditemukan pada 4 Oktober 1965 oleh Satuan Resimen Para Anggota Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Jenazah ketujuh orang yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi itu kemudian diangkat dari sumur. Belakang saya ada sebuah sumur yang kemudian pada waktu tanggal 1 Oktober tahun 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan G30 PKI. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter dengan diameter sekitar 75 cm. Sumur ini adalah sumur aslinya yang kemudian pada waktu itu dijadikan sebagai tempat pembuangan. Setelah dibuang, kemudian ditimbun kembali dengan tanah bercampur batang-batang pohon pisang dan lain-lain, dan disebar lagi daun-daun kering di atasnya, terutama daun-daun kering pohon karet, serta ditanam sebuah pohon pisang di atasnya untuk mengelabui kalau mereka gagal memberontak, tempat ini sulit atau bahkan tidak dapat ditemukan. Ditemukannya korban peristiwa G30S tak lepas dari peran Sukitman, seorang anggota kepolisian.
Saat itu Sukitman juga sempat dibawa paksa ke lubang buaya oleh kelompok G30S pada 1 Oktober 1965, namun berhasil meloloskan diri. Video singkat tentang perjuangan para pahlawan. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sendiri yaitu ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, seperti yang saya jelaskan pada awal slide tadi. Ideologi ini mencerminkan pandangan dasar tentang tata nilai dan tatanan masyarakat yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia sendiri. Di sini ada peran Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat vital dalam masyarakat modern Indonesia, di mana Pancasila berfungsi sebagai fondasi moral dan etika membimbing perilaku warga negara. Selain itu, Pancasila juga berperan dalam menjaga identitas nasional dan persatuan di tengah keragaman budaya dan agama. Hari Kesaktian Pancasila sendiri adalah momen yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Oktober di Indonesia. Pada tanggal ini, bangsa Indonesia mengenang dan memperingati peristiwa penting pada tahun 1945 yang dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Dalam rangka membangun kepercayaan dan solidaritas antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua khususnya, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun dari aparatur-aparatur negara, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Papua seringkali diisi dengan berbagai kegiatan budaya, seni, dan pendidikan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat Papua dalam memahami, merayakan, dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, perayaan ini dapat menjadi momen positif, momentum yang memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, kesatuan, serta kesejahteraan masyarakat Papua dalam rangka kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian video yang dapat kami buat. Terima kasih dan sampai jumpa.